Saat ini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang karena tamu Kick Andy kali ini berada di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tentu Anda bertanya-tanya, siapa tamu Kick Andy kali ini? Supaya Anda tidak penasaran, mari ikut saya bertemu dengan dia. Ya Mbak, mau ketemu Pak? Iya, sebentar ya. Apa kabar? Baik, Aduh, alhamdulillah. sehat secara jasmani, Sehat, rohani. masih perlu dipertimbangkan. Jadi tahun baru kemana tahun baru? Kami di dalam, Ya? ya kumpul-kumpul dengan warga binaan yang lain, sambil mengajarkan doa. Acara apa aja tuh? Ya kami kumpul, untuk berbicara dari hati ke hati, evaluasi apa yang sudah tahun lalu terjadi dan bagaimana kita ke depan. Pak Antasari, menarik. Ini 4 tahun yang lalu kita duduk seperti ini juga di lembaga pemasyarakatan ini ya. Ya. Bagi saya mungkin waktu berjalan cepat, tapi saya tidak tahu. Bagi Anda total dengan masuk ke tahun 2015 ini berapa tahun di sini? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun di sini, saya 4 tahun. Ya. Per 3 Januari kemarin, sedang di Polda waktu itu 2 tahun, jadi 6 tahun. Total 6 tahun ya. Boleh tahu selama 4 tahun di sini apa saja kegiatan Anda? Saya kebetulan ditunjuk oleh pimpinan sini sebagai koordinator pemuka. Jadi setiap unit kegiatan pembinaan itu ada unit olahraga, ada unit di rohani, di gereja, masjid dan vihara. Pak Antasari, menarik ya, karena Anda kan divonis 18 tahun Betul. penjara. Anda sudah menjalani 6 tahun Ya. total. Tidak mudah tentu ya. Walaupun tadi saya bilang waktu bergulir cepat di luar penjara. Iya. Di dalam penjara saya yakin pasti lambat sekali bagi Anda ya. Ya. Nah, tantangan terbesar yang Anda hadapi ketika Anda berada di dalam sini itu apa? Upaya saya untuk membuat terang masalah ini artinya bahwa saya jujur menghendaki siapa yang pantas masuk, dialah yang masuk. Kalau artinya proses hukum ini laksanakan secara benar. Anda merasa Anda tidak pantas sebenarnya masuk di sini? Satu hari pun saya tidak pantas. Jangankan sampai 6 tahun. Seharusnya. Baik, nanti saya akan tanyakan lebih jauh mengapa sampai Anda merasa tidak pantas. Iya. Sebelum kita lanjutkan, Pak Antasari, mungkin sebagian besar penonton agak lupa-lupa tentang kasus Anda. Iya. Jadi saya ingin mengingatkan dengan kita putarkan liputan berikut ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antasari Ashar dengan pidana mati. 11 Februari 2009 mungkin menjadi hari yang tidak akan pernah Antasari Ashar lupakan. Mantan Ketua KPK ini divonis 18 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dakwaan melakukan pembunuhan berencana terhadap Direktur Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Dalam kasus pembunuhan yang diduga melibatkan banyak pelaku ini, Antasari diduga sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan tersebut. 6 tahun lebih menghabiskan hari-hari di dalam terali besi, Antasari Ashar tidak henti-hentinya melakukan berbagai upaya hukum. Antasari mengumpulkan kekuatan untuk temukan bukti baru dan kembali ajukan PK terhadap hal-hal yang belum terbuka. Antasari Ashar memperadilkan Polri untuk pembuktian ancaman lewat SMS. Juga Rumah Sakit Mayapada berkaitan baju korban yang hingga kini tidak tahu rimbanya. Adakah perjuangan ini akan berhasil atau kandas di tengah jalan? Ya, Pak Antasari, tadi Anda mengatakan bahwa satu hari pun Anda tidak pantas untuk berada di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Nanti saya akan tanya lebih lanjut, tapi faktanya kan Anda sekarang ada di sini. Iya. Lihat 6 tahun Anda di dalam tahanan atau penjara, apa hal-hal yang paling sulit yang Anda harus lalui selama berada di dalam? Bila sudah matahari terbenam,
sesudah matahari terbenam. Iya. Kenapa begitu? Karena kalau hari-hari matahari terbit siang, itu kegiatan banyak. Sehingga waktu itu saya bisa killing time, bunuh waktu itu secara cepat. Tapi kalau sudah malam, saya di kamar. Kan karena kalau malam, kami tidak boleh keluar blok. Itu sudah aturan di dalam. Nah, melewati setelah makan malam, sebelum saya menjelang tahajud, dari jam 8 sampai jam 2 malam, itu masalah-masalah yang sangat berat saya lalui. Artinya beratnya itu dalam artian bahwa kegiatan luar tidak ada, saya harus membuat kegiatan sendiri, membaca, menulis. Itu terasa lama. Oke. Jadi itu saat-saat sulit bagi Anda ya? Iya. Jam 8 sampai jam 2 pagi. Iya. Nah, dari kegiatan yang tadi Anda sebutkan tadi, mana kegiatan yang paling Anda sukai selama berada di sini? Kegiatan yang paling saya sukai itu adalah apabila bisa menggerakkan, memberi wadah kepada rekan-rekan warga binaan untuk kegiatan seperti misalnya olahraga. Saya dengar baru-baru ini Anda membawa tim sepak bola ke LP Cipinang. Tim sepak bola, bulu tangkis dan tenis meja ke Cipinang. Menang atau kalah? Draw. Oh, draw. Untuk pertandingan persahabatan. Pak Antasari ya, dari kehidupan Anda sehari-hari di sini, Anda tadi bilang Anda paling sukai kalau Anda bisa menggerakkan ya para narapidana binaan di sini untuk melakukan hal-hal yang positif. Iya, betul. Termasuk di dalam olahraga. Iya. Nah, kalau kita lihat ya, ada ungkapan bahwa di penjara itu jarang orang meninggal, tapi yang gila banyak. Nah, Anda sendiri bagaimana menjaga agar jiwa Anda, mental Anda tetap sehat, tidak jadi gila? Ya, itu banyak kiat yang kita lakukan ya. Pertama, mencari kesibukan dengan teman-teman dan juga sharing. Sharing dalam artian saya kan latar belakang menegak hukum. Sementara dalam sini kan orang-orang yang dampak dari penegakan hukum itu sendiri. Ada yang bersalah, ada yang tidak bersalah, tapi nyatanya di sini. Nah, tiap hari itu ada saja yang datang untuk berdiskusi, itu memberikan. Itu hal-hal itu yang membuat saya semangat ya. Memberikan itu. Itu membuat Anda tidak jadi gila gitu ya? Iya. Tapi kalau dilihat di film-film kan mereka yang di dalam tahanan bisa teriak-teriak, bisa pokoknya mengungkapkan perasaannya. Anda pernah melakukan itu atau tidak? Saya pernah melakukan itu. Ketika katakanlah karena suatu hal dan kondisi memang tidak ada waktunya untuk keluarga berkunjung, tidak dibolehkan. Itu saya merasa ini karena kunjungan keluarga itu sangat-sangat membantu sekali untuk ketenangan jiwa kita. Ya. Oh, jadi ketika keluarga tidak berkunjung, Ya. Anda merasa tekanan itu semakin berat. Iya. Apa yang biasa Anda teriakkan di dalam sel itu? Ya, saya sampai teriakan itu saya tuliskan dalam sepucuk kertas dan saya nyatakan bahwa ya Allah, kenapa begini? Kenapa aku menjalani seperti ini? Sementara aku di dalam tanpa ada hal yang bisa kontribusi saya untuk keluarga. Maka keluarga di rumah makan apa, kegiatannya bagaimana, itu yang membuat saya ingin berteriak itu. Kenapa aku di sini? Tapi saya tetap ingin menakar-nakar perasaan Anda. Anda selama belum masuk ke lembaga pemasyarakatan, profesi Anda terhormat sekali sebagai jaksa. Pernah jadi kepala kejaksaan tinggi, kemudian Anda pernah jadi ketua KPK untuk menegakkan hukum. Sementara sekarang Anda berada bersama-sama narapidana yang oleh karena hukum pula harus mendekam di sini. Nah, bagaimana Anda merasakan tanda kutip aib yang luar biasa ketika Anda berada di tempat terhormat dan kemudian terpuruk dan harus berada di dalam penjara ini? Bagaimana Anda mengelola perasaan Anda ini? Dulu sebelum saya masuk ke lembaga masyarakat ini, memang saya pernah berpikir, artinya bagaimana situasinya? Apa saya bisa menyikapi situasi itu? Ternyata mungkin satu hikmah besar ya, yang saya pertanyakan kepada Allah bahwa kenapa saya diberi kesempatan melihat keadaan ini. Masih banyak orang
yang percaya bahwa Anda adalah otak pembunuhan Nasruddin, Ya. sehingga Anda berada di sini. Itu faktanya. Bagaimana Anda menjelaskan kasus Anda di mana Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang tidak bersalah tetapi harus berada di sini? Ya. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Baik, kita lanjutkan Pak Antasari. Ya. Anda sedang berjuang untuk mengumpulkan bukti-bukti baru, novum tadi ya? Bukan, saya sudah ada novum. Oh, sudah punya? Saya sudah punya. Sejak saya ajukan uji materi itu saya sudah punya novum. Oh, Sekarang ini hanya untuk memperkuat novum itu, dan saya melihat bahwa banyak putusan-putusan itu yang tidak nyambung. Jadi alasan pertama novum, bukankah alasan itu kedua, sudah disampaikan dan kemudian ditolak? Apalagi novum yang lain yang selain waktu Anda ajukan di PK pertama? ya tidak mungkin saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Nanti saya sampaikan pada saatnya yang tepat. Menurut Anda cukup kuat bukti-bukti itu? Saya cukup kuat. Kalau saya mengikuti perjalanan Anda di pengadilan, berarti yang Anda sedang kejar itu kan soal SMS. Antara Kemudian kemarin itu Anda pra-peradilankan itu untuk baju korban. Iya. Artinya Anda merasa bahwa SMS dan baju korban ini penting sekali untuk bukti baru. Sebetulnya sangat penting, tetapi untuk saya ngajukan PK lagi, cukup novum saya yang pertama itu sudah cukup kuat sebetulnya. Tapi kan ditolak dulu. Kenapa Anda berani ajukan Nah, lagi? yang belakang ini. Sejak saya ditolak PK saya itu kan kemudian tiap hari itu ada muncul aja orang yang menyampaikan ke saya. Sebenarnya apa pentingnya baju korban ini sehingga Anda perjuangkan sampai pra-peradilan kepada pihak kepolisian? Begini, kenapa pentingnya baju korban ini? Dulu karena tidak dihadirkan di persidangan, sehingga melemahkan posisi saya untuk melakukan pembuktian balik. Apa yang Anda mau buktikan dengan adanya baju korban? Kan ceritanya itu, korban itu dalam mobil, ditembak dari luar mobil. Saya minta baju korban itu yang ada noda darahnya. Kalau di scanner, kalau dalam scanner itu ternyata jelaga tidak ada di bajunya, Serbuk mesio ini ya? ya betul dia tembak dari luar. Tapi kalau jelaga itu berhamburan di bajunya, makanya tidak bohong kalau ditembak dari luar, pasti tembak langsung. Siapa pelakunya? Dari jarak dekat. Itu akan sesuaikan dengan senjata dan proyektil itu. Baik. Termasuk saya dengar Anda tetap mempertanyakan soal 3 lubang peluru di kepala korban ya, betul. Nasruddin. Karena berkaitan dengan penjelasan Dr. Munim almarhum yang mengatakan bahwa ada juga 2 perwira polisi yang ingin mengubah Suruh menghapus diameter ukuran 9 dari mm. proyektil tadi. Betul. Itu yang Anda ingin sambung menyambung sebagai Iya. bukti. Karena waktu PK saya pertama, Iya. saya minta Munim menjelaskan siapa 2 perwira polisi itu. Iya. Tapi Munim sampai meninggal tidak mau menyebutkan. Saya tidak bisa memaksa. Tapi menurut pengakuan Pak Munim ada 2 perwira Ada yang 2 meminta perwira. agar Itu fakta persidangan. dalam visum ukuran proyektil diubah, Dia hapus. dihapus. Iya. Dengan alasan Iya. bukan wewenangnya Munim untuk mengukur itu katanya. Padahal Munim sudah jelaskan di sidang bahwa dia sudah sekian tahun jadi dokter forensik, bahwa hanya mengukur proyektil itu wewenang dia bawa alat kok. Ada alat ukurnya itu 9 mili. Menarik. Tapi di antara semua kejanggalan yang Anda rasakan, Iya. ya belum tentu benar loh ya. Karena Iya. ini kan perasaan subjektivitas Anda ini. Iya. Yang Anda rasakan, mana yang menurut Anda paling esensial, paling penting sebagai bukti bahwa bukan Anda yang melakukannya atau ada rekayasa? Begini Pak Andi, saya kan didakwa, maaf saya menyebut pasal ya, didakwa tunggal. Ya. Ya, dakwaan tunggal melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1, Junto 55 ayat 1 ke 2, Junto 340. Ya kan? Artinya pembunuhan berencana. Ya. Itu saya didakwa. Nah, persoalannya apa salahkah saya kemudian saya dalam persidangan, baik di persidangan saya maupun PK, saya mengungkap masalah apa akibat kematian korban segala macam karena pembunuhan berencana. Ya kan? Tetapi setelah saya persidangan, banyak pihak-pihak yang dalam ada kaitan dengan masalah persidangan maupun yang di luar mengatakan bahwa jangan buka masalah peluru, nggak ada kaitan dengan saudara. Jangan buka masalah baju, nggak ada hubungannya. Itu lebih hubungan pada eksekutor.
Yang ada kaitan langsung Anda itu SMS kan. Itu yang membuat Anda semakin merasa kejanggalan ini Iya, saya tuh merasa bahwa kenapa saya tidak boleh buka. Justru kalau saya buka ternyata itu proyektilnya 9 mili, senjata revolver. Tidak matching. nggak nyambung. Nah, berarti ada penembak lain. Apalagi di sidang PK saya itu diungkap oleh ahli senjata. Ahli itu adalah orang Indonesia, dulu pernah bekerja sebagai tentara Bolivia. Dia katakan bahwa dari ulir peluru yang keluar itu berbeda. Artinya kalau ulir berbeda berarti dua senjata yang berbeda. Berarti ada senjata waktu itu yang bunuh korban. Siapa itu sampai hari ini misteri. Baik, itu kan keyakinan Anda dengan bukti-bukti yang Anda dengar. Dengan fakta persidangan, saya fakta persidangan. Oke, ini sudah terungkap di persidangan ya. Iya. Banyak orang masih tetap yakin, atau saya nggak bisa bilang banyak orang, tapi ada orang yang masih tetap yakin bahwa Anda lah sebenarnya otak dari pembunuhan terhadap itu keberhasilan skenario yang diciptakan. Ya kan, contoh misalnya, saya waktu itu masih di luar, ya kan, masih belum dalam proses. Tiap hari itu di salah satu media mengulir perkara saya, bahwa keterlibatan pejabat negara inisialnya ini terus, belum lagi ditampilkan seorang dua orang ngomong, wah betul kami sudah lihat itu ada ancamannya, gitu kan. Tapi setelah saya 1 tahun di sini, tiba-tiba orang itu muncul ke sini. Orang itu siapa? Ya, Maksudnya orang itu siapa? nanti pada saatnya saya akan ceritakan. Aparat atau orang sipil biasa? Orang Pejabat? sipil biasa. Orang sipil biasa dari Dia LSM. datang untuk apa? Dia datang ke saya dari LSM dia. Dia datang ke saya ke sini, saya sedang duduk di saung situ, katakan bahwa saya tanya, "Loh, ada apa Anda ketemu saya?" Kayak gitu kan. Karena saya merasa orang ini yang dulu selalu Menjolimi Anda lah. iya, apa istilahnya? Kalau tiap hari Menjudutkan Anda. menjudutkan saya. Kok tiba-tiba dia datang? Dia katakan begini, "Pak Antasari, saya minta maaf," katanya. "Kalau saya belum ketemu Anda, jiwa saya belum tenang." Kenapa dia harus minta maaf? Ada apa, saya bilang? Kan saya dulu yang utarakan Pak Antasari, ada keterlibatan ini, ada SMS segala macam. Nah, justru sekarang saya bertanya, kenapa Anda sekarang minta maaf ke saya? Apa jawabannya? Ya, saya salah karena waktu itu saya dipengaruhi oleh 2 orang itu. Yang tadi Pak Andi katakan ada yang melihat itu. Saya diajak dia. Ayo kita nih ada order katanya. Ada order. Ada order. Terus Anda nggak tanya order itu apa maksudnya? Ya untuk terus mengungkap bahwa ini keterlibatan Antasari. Dan dia dibayar? Saya tidak sampai ke situ. Sampai hari ini saya tanya, dia ngakunya tidak. Nah, dia terpacu. Mungkin hanya cari panggung aja kali waktu itu. Cari beken aja. Jadi dia minta maaf. Dia minta Anda maafkan maaf. atau tidak? Nah, dialah. Justru dia yang undang media. Dia cerita. Oke. Baik, saya nggak. Kenapa saya tanyakan ini semua? Sebenarnya saya tidak mau lagi mengungkit persoalan hukum Anda, Pak Antasari ya. Iya. Tapi saya menanyakan ini dan masuk ke dalam ranah hukum karena ini Apalagi saya berkaitan tidak mau diikut-ikut soal perempuan itu. KD maksud Anda. Iya. Kenapa Anda muncul pendapat semacam ini bahwa Anda tidak mau Karena orang kalau nggak bahas kasus ujung-ujungnya situ. cinta segitiga? Segitiga apa? Di mana cinta segitiga? Dan itu memang yang dibuat mereka. Saya paham, memang kasus saya ini kan tidak mungkin tidak dipersiapkan. Mereka persiapkan ada pembunuhan karakter. Saya udah pernah tanyakan 4 tahun yang lalu soal KD ini ya, perempuan yang menjadi KD ini, yang sekarang entah di mana lenyap, tiada pesan dan kesan. Tapi satu kali lagi saya mau tanya, apakah benar Anda tidak punya hubungan khusus dengan Rani namanya ya? Tidak. Anda berani bersumpah untuk itu? Saya berani bersumpah. Dan sudah pernah melaksanakan sumpah itu di ruangan sebelah sini. Di hadapan siapa? Di hadapan waktu itu dibawa oleh beberapa mantan anggota DPR. Dia bawa satu Pak Kiai. Mereka mengatakan bahwa kok soal pembunuhannya bullshit lah, itu nggak ada. Tapi masalahnya kami kecewa soal perempuannya. Terus saya bersumpah di depan Kiai. Oke, Tidak jadi ada. Sampai saya dengan kata-kata cukup ya tidak enak lah. Saya tidak selamat, saya bilang. Saya tidak ada. baik. Tapi mereka hanya ingin bahwa ada pertemuan itu aja cukup untuk mereka terus menggulir perkara ini. Baik. Jadi Anda sampai detik ini berani bersumpah bahwa Anda tidak punya hubungan dengan KD perempuan yang dituduhkan punya
hubungan spesial dengan Anda dalam jalinan cinta segitiga dengan Nasaruddin? Tidak ada. Pak Antasari, kalau sampai detik ini Anda percaya Anda bukan orang yang pantas untuk masuk di dalam lembaga pemasyarakatan ini, Iya. pertanyaannya lalu siapa yang menginginkan Anda untuk masuk di tempat ini? Tapi kita tahan dulu, Ya. kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Kita bertemu dengan tamu Kick Andy kali ini, Pak Antasari Ashar. Pak Antasari, kita lanjutkan lagi. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan yang paling hakiki. Kalau Anda tidak merasa bersalah dan merasa tidak pantas satu hari pun berada di tempat ini, lalu pertanyaannya apakah Anda pernah mencari jawabnya? Ya. Mengapa Anda sekarang berada di balik jeruji penjara? Bung Andi, pertanyaan itu sebetulnya sejak hari pertama saya dalam tahanan waktu tuntutan di Polda Metro. Tetapi berkat doa saya, tidak usah saya cari, jawabannya datang sendiri. Apa itu jawabannya? Ini masalahnya. Artinya kalau saya terbuka siapa segala macam ini nanti akan jadi polemik. Tapi dari fakta-fakta yang diungkapkan kepada saya itu, yang bersangkutan mencoba untuk memberitahu saya bahwa inilah persoalannya. Jadi Anda sebenarnya kalau hati kecil Anda, akal sehat Anda mengatakan bahwa Anda sudah tahu siapa orang yang paling menginginkan Anda masuk di dalam lembaga Saya sudah pemasyarakatan tahu. ini. Tapi itu kan subjektivitas Anda ini. Iya, justru itulah saya membuka gugatan SMS, gugatan baju ini, yang saya harapkan nanti ujungnya ke sana gitu. Beberapa orang mengaitkan keberadaan Anda di lembaga pemasyarakatan ini berkaitan dengan keputusan Anda sebagai ketua KPK waktu itu yang kemudian menjebloskan besan Presiden SBY, Pak Aulia Pohan, ke dalam penjara. Nah, ini alasan yang dianggap cukup kuat untuk membuat Anda harus masuk di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Komentar Anda apa? Saya pun sendiri sudah sangat sering sekali Bapak mendapat ungkapan seperti itu. Seperti baru-baru ini katakan bahwa inilah akibat kalau Anda melawan tembok, katanya. Itulah kemudian ada ide dari mantan wartawan, kemudian membuat buku yang katanya saya melawan angin kencang, itu menjurus ke arah sana. Ini buku sudah terbit? Akhir bulan ini nanti Akan terbit ya? akan terbit. Isinya apa? Judulnya Antasari Ashar Melawan Angin Kencang. Isinya itu adalah dia menceritakan tentang latar belakang terjadinya kasus saya. Bagaimana saya dikasuskan. Itu akan terbuka di situ. Salah satu alasannya ini. Salah satu alasannya itu. Tapi Anda sendiri percaya atau tidak? Sebagai manusia yang selama ini menggeluti bidang penegakan hukum, itu memang banyak hal yang saya tahu, banyak hal yang saya alami. Tetapi mohon maaf, tidak semua hal bisa saya ungkapkan. Berkaitan dengan pada hari atau beberapa hari di mana Anda memutuskan untuk memasukkan Pak Aulia Pohan Iya. ke dalam penjara, itu ada orang yang menemui Anda di rumah Anda dan meminta agar Anda tidak memasukkan Pak Aulia Pohan di dalam penjara dengan iming-iming jabatan yang lebih baik dan maaf, uang yang cukup besar. Itu benar atau rumor semata? Bahwa apa yang disampaikan orang itu tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Berarti benar. Betul. Apa yang terjadi? Tapi jangan dipertanyakan saya siapa orang itu, karena saya dalam posisi untuk sulit menjawab. Apakah dia pejabat? Apakah dia orang penting? Bukan. Oke. Apakah dia kerabat? Kerabat bisa dikatakan begitu. Persisnya apa permintaannya? Ya, untuk saya tidak melakukan itu. Tapi Jawaban saya Anda. jawab secara sistem bahwa di KPK itu ada 5 pimpinan. Ketua ini tidak punya hak veto. Jadi kalau 5 pimpinan itu ACC tidak menahan, baru bisa tidak menahan. Karena penahanan pada waktu itu sudah merupakan keputusan pimpinan. Oke, tapi Sekalipun yang tanda tangan saya. Karena waktu itu pimpinan keluar kantor semua. jadi Anda tidak bisa mengabulkan permohonan Tidak bisa kita. mengabulkan. Oke, tapi bukan kita berasumsi bahwa karena itulah Anda masuk. Masih harus dibuktikan ini ya. Tapi Pak Antasari, kalau kita lihat ya, selama Anda berada di dalam lembaga pemasyarakatan,
kami juga mendengar bahwa ada perwira polisi yang datang ke Anda, kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa dia menjadi bagian dari rekayasa keberadaan Anda di LP ini. Apakah isu itu benar juga atau ngawur? Sebenarnya bukan datang sih, dia menyampaikan bahwa pada suatu saat waktu itu mereka dikumpulkan. Waktu itu belum ada kasus pembunuhan. Jadi ini benar, ada perwira polisi yang datang? Bukan Atau... datang, tapi menyampaikan lewat temannya. Oh, lewat teman, jadi tidak langsung secara fisik. Tidak. Apa yang disampaikan? Dia menyampaikan bahwa waktu itu mereka dikumpulkan di Mabes Polri. Itu dikatakan bahwa Ketua KPK dikondisikan, dan kalau cukup kuat menurut mereka langsung kurung. Langsung kurung? Langsung kurung. Itu pengakuan dia? Itu pengakuan dia. Tapi kan itu bukan berarti sengaja dikurung, tapi kalau ada bukti kuat, ya, langsung kurung. Kurung. Oke, tapi ini seberapa pentingnya informasi ini bagi Anda? Loh, sangat penting. Kenapa? Karena kemudian bukti kuat yang mereka ajukan itu bukti kuat yang mereka rekayasa itu, SMS itu. Dan saya sudah tahu siapa yang membuat. Persoalannya sekarang ini pada tahapan Pak Andi, saya sudah tahu siapa penembak korban ini sesungguhnya, siapa buat SMS itu, saya sudah tahu. Tapi saya perlu legalitas, perlu melalui peradilan yang ungkapan itu. Tidak mungkin saya yang tunjuk begitu aja, saya fitnah nanti. Saya sudah tahu. Baik, menarik ini ya. Ya. Upaya Anda memperadilankan kepolisian ditolak berkaitan dengan SMS, Ya. Anda kemudian mengeluarkan statement yang dikutip oleh banyak wartawan bahwa Anda akan melaporkan hal ini kepada Presiden. Dalam hal ini Presiden Jokowi. Ya. Apa sebenarnya? Pertama, pertanyaan Anda sudah melaporkan atau belum itu? Nah, sedang saya persiapkan bahannya. Apa yang Anda ingin laporkan? Begini, pada waktu itu upaya saya merasakan mentok lagi. Setiap apa yang saya lakukan mentok lagi. Tapi karena ada hal yang mereka khawatirkan. Mereka itu siapa? Iya, orang di sana lah, di luar sana. Khawatir kalau ini terbuka, maka akan mengganggu institusinya. Nah, sehingga saya pikir, akhirnya datanglah beberapa lawyer saya yang sekarang dan beberapa teman yang saya anggap mampu, punya kemampuan dalam bidang hukum. Nah, kita coba menganalisa. Karena melihat bahwa perkara ini benar atau tidak itu dari hasilnya, dari putusan. Nah, kita baca putusan keseluruhan. Nah, sementara ini disimpulkan, sementara ini belum selesai, disimpulkan bahwa memang secara legal prosedural perkara Pak Antasari sudah benar. Artinya sudah melalui sidang penyidikan, melalui penuntutan, sidang di PN, sudah benar. Tetapi pada kenyataannya setelah baca putusan, baca fakta yang ada, tidak legitimit saya ada di sini. Nah, itu semua nanti kalau sudah lengkap, itulah yang akan saya jilid. Saya akan ajukan kepada Presiden, untuk Presiden selaku kepala negara yang punya hak yudisial diberikan undang-undang, ya, untuk menilai. Baik, ini menarik. Bahwa di negara ini ada proses yang tidak benar. 4 tahun yang lalu, ketika saya wawancara dengan Anda di tempat ini, Anda mengatakan Anda tidak akan mengajukan gerasi. Karena dengan mengajukan gerasi, asumsinya Anda mengaku bersalah dan minta pengampunan kepada Presiden. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Anda sebenarnya tidak mau mengajukan gerasi karena Anda tidak sudi mengajukan gerasi kepada Presiden karena Presidennya Pak SBY. Nah, sekarang Presidennya sudah ganti. Apakah Anda akan mengajukan gerasi? Kita tahan dulu Pak Antasari. Kita rehat sejenak. Terus ikuti Kick Andy. Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, saya bersama Pak Antasari Ashar, mantan Ketua KPK yang saat ini berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pak Antasari, 4 tahun yang lalu di tempat ini juga saya bertanya, adakah terpikir oleh Anda satu saat nanti mengajukan gerasi kepada Presiden? Mengapa waktu itu Anda menolak untuk mengajukan gerasi? Ya Bung Andi, pada waktu itu undang-undang gerasi masih berlaku undang-undang lama. Nah, setelah kita wawancara itu ternyata ada perubahan tentang undang-undang gerasi. Perubahannya apa? Perubahannya itu adalah bahwa tidak wajib lagi harus kita mengakui bersalah untuk mengajukan gerasi. Iya, itu Presiden diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar, oleh konstitusi bahwa Presiden punya hak yudisial, bisa memberikan pengurangan hukuman dan pengampunan hukuman.
Oke, jadi dulu kalau Anda menolak untuk mengajukan gerasi semata-mata karena Anda tidak mau dianggap bersalah, kemudian minta pengampunan kepada Presiden, begitu Iya. ya. Jadi persoalannya adalah dianggap bersalah tadi. Iya. Anda tidak mau itu. Iya, bagaimana saya ngakui bersalah, kemudian minta ampun. Baik. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Anda tidak sudi karena presidennya Pak SBY. Apa ada korelasi antara presidennya Pak SBY atau orang lain untuk mengajukan gerasi? Atau semata-mata? Itu biarlah itu bergerak di opini publik. Kalaupun saya ngajukan, sekarang ini pertimbangan karena kondisinya sudah berbeda. Nah, tunggu, menarik. Karena baru-baru ini kan Presiden Jokowi baru aja memberikan gerasi kepada seorang aktivis perempuan. Iya. Bagaimana kalau kemudian Presiden Jokowi juga memberikan gerasi kepada Anda? Anda terima? Atau? Terima. Terima? Terima. Mengapa? Terima setelah tentunya Presiden membaca analisa yang saya buat kan. Bahkan seperti itu. Apalagi gerasi itu diberikan setelah itu Presiden mengeluarkan rehabilitasi. Ya. Saya akan terima. Baik. Ini kan tadi kalimat saya adalah kalau Pak Jokowi terkesan ya berinisiatif memberikan gerasi. Tapi Anda sendiri ada upaya atau keinginan untuk mengajukan gerasi. Nah, kita lihat proses itu nanti. Proses apa yang Anda tunggu? Iya, proses yang dikendaki oleh sistem itu yang berlaku itu. Apakah Presiden misalnya berkenan memberikan gerasi, tapi dia minta saya mengajukan surat permohonan, saya akan pertimbangan, saya lihat. Itu artinya kan inisiatif dari Presiden. Apakah dari Anda tidak ada keinginan untuk melakukan inisiatif untuk mengajukan? Saya katakan tadi, saya siapkan bahan analisa untuk Presiden pahami itu. Jadi saya tidak ada ngajukan gerasi begitu saja. Saya akan melihat gini loh Pak masalahnya. Oke, saya membacanya bahwa ada upaya untuk meminta gerasi nih, dengan seluruh dasar yang Anda jadikan bahan pertimbangan. Ya tadinya bahannya untuk PK, tapi karena PK sekarang ini dihubungkan dengan narkoba segala macam, Anda tidak mau masuk di dalam. saya tidak mau terperangkap dalam polemik mereka. Menarik juga Pak Antasari, tadi Anda mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan manusia tidak ada yang kebetulan, semua Ya. atas kehendak Tuhan. Betul. Ya, artinya Tuhan juga yang berkehendak Anda untuk berada di lembaga pemasyarakatan ini. Iya. Walaupun mungkin Anda belum mengerti mengapa, atau Anda Iya. sudah tahu jawabannya mengapa Tuhan memasukkan Anda ke dalam lembaga pemasyarakatan ini. Iya, pelan-pelan akhirnya masalah itu dikit demi dikit terjawab ya. Oke. Sejak awal saya katakan memang, kenapa saya masuk ke sini? Kenapa saya melihat banyak orang yang tidak mampu, dalam artian tidak mampu hukum ya, buta hukum. Ya kan contohnya misal dikonsultasi ke saya, Pak, saya itu hanya kedapatan setengah butir ekstasi ya, tapi hukuman saya sekian. Kenapa begitu Pak? Nah mereka bertanya sama saya wajar, karena dia tahu saya adalah penegak hukum, ya kan? Nah saya katakan kenapa kamu gak banding? Apa itu banding Pak? Nah di sini kan banyak orang tidak paham hukum, ya kan? Kemudian saya pelan-pelan menjelaskan. Saya menjelaskan kepada mereka bukan buat mereka itu berontak, tidak. Tetapi apakah salah kemudian orang yang berada di lembaga masyarakat mencari keadilan? Inilah keadaan. Kalau proses hukum itu kasasi, PK itu untuk keadilan. Nah, dari perjalanan itu ada seorang anak muda. Saya nilai anak muda emang orang masih anak-anak itu kelihatan. Umurnya berapa? Ketika dia masuk umur berapa? Ketika dia masuk umur hampir 20. Nah, dia masuk anak muda, dia mengatakan, Pak, saya mau bicara-bicara katanya. Kebetulan saya lewat selnya dia. Nah, kalau ke depan harus lewat sel dia kan. Saya mau bicara-bicara nanti Pak. Oke lah nanti habis kunjungan saya katakan gitu. Kemudian habis kunjungan saya samperin dan masalah apa? Pak, bagaimana sebetulnya nasib saya ini? Saya ini tidak berbuat Pak. Saya waktu itu ada di rumah sedang kumpul dengan ibu dan bapak saya. Datang tugas kepolisian menjemput saya, bertanya bahwa apakah saya tahu orang yang diduga melakukan perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan. Ini kasus apa ini? Pembunuhan dan pemerkosaan. Depan itu, dia bilang saya tahu karena depanan rumah. Tahu orang itu. Tahu orang itu. Tapi tidak tahu perbuatannya. Tidak tahu perbuatan. Oke, terus? Nah, saya jawab tahu. Terus saya minta izin orang tua saya bawa saya untuk
menunjukkan orang itu ada di mana. Kalau ketemu di jalan bisa tunjuk itu. Dibawa sampai sekarang dia nggak pulang. Dengan Pulang artinya diputus hukuman seumur hidup. padahal bukan dia pelakunya. Bukan dia. Lalu pelaku yang sebenarnya? Waktu dia dibawa, pelakuan sesungguhnya belum tertangkap. Ini pembunuhnya akhirnya tertangkap ya? Pembunuh tertangkap dan masuk sini juga. Oh, di dalam sel ini Dalam juga? selnya juga. Lalu menurut dia Dan apakah... pembunuh ini juga ketemu saya di kantin lagi makan. Tapi bisa suka kalau siang makan di kantin sama-sama. Ketemu saya, dia bilang sama saya, Pak, tolong Pak, anak itu. Mengatakan anak yang tadi. Iya. Loh, kenapa sebenarnya? Pelakunya itu saya, Pak, katanya. Dia tuh nggak tahu apa-apa. Itu, jadi saya berpikir loh, di seperti ini yang tergerak hati saya. Hal satu lagi yang saya lihat, kalau betul seperti itu ya ketidakadilan. Bagaimana orang yang tidak melakukan sama sekali, dijemput dari rumahnya, dibawa, sampai sekarang tidak pulang, dengan putusan seumur hidup. Itu. Jadi itu yang Anda lihat di Iya. dalam sini ya. Nah, Nah, dengan itulah. cerita Anda ini, Anda kan pernah melihat dari dua sisi ya. Anda sebagai penegak hukum, Iya. dan sekarang Anda sebagai narapidana. Apa hikmah yang Anda dapat dengan bisa melihat dua sisi yang sangat berbeda ini? Yang saya lihat adalah bahwa di Indonesia sekarang ini memang penegakan hukum bagus, kepastian hukum oke. Tapi keadilan yang perlu kita perdalam lagi. Kalau itu kan mata dan akal sehat Anda, tapi kalau batin Anda apa yang Anda lihat di dalam sini dengan mata batin? Iya, kacamata batin saya coba untuk mengkonfirmasi dengan diri saya. Diri saya saja. Yang seperti Pak Andi katakan, mantan ini, mantan itu. Masih seperti ini, apalagi mereka yang tidak tahu apa-apa. Buta hukum, Buta hukum. tidak punya kekuasaan, tidak punya relasi, tidak punya uang. Saya pernah artinya dalam waktu tertentu, waktu senggang, ketemu dengan pimpinan di sini. Saya katakan, apa nggak ada perlu Pak di LP, lembaga masyarakat ini ada pos bantuan hukum. Artinya untuk memfasilitasi mereka-mereka ini, jika mereka ingin mengajukan upaya PK, upaya hukum apa, banding dan lain-lain. Terpikirkan oleh Anda itu ya? Dipikirkan oleh saya dalam rangka menginovasi lembaga masyarakat ke depan. Karena saya rasa kadang-kadang merenung itu rasa tergugah saya. Kalau ada pihak-pihak di luar sana, apakah kapasitasnya pejabat atau LSM atau orang per orang mengatakan bahwa masyarakat ini adalah sudah buruk, karakter manusia dalamnya sudah buruk. Saya merasa tergugah. Tidak seperti itu. Tidak semua yang di dalam sini semua orang-orang jahat ya. Tidak. Menarik Pak Antasari, 6 tahun Anda di dalam tahanan. Ya. Saya masih lihat Anda segar ya, secara fisik, Ya. mental saya nggak tahu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, mungkin Anda secara fisik dan mental kuat menghadapi cobaan ini, tapi saya ingin tahu bagaimana dengan istri dan anak-anak. Apalagi saya dengar Anda dapat cucu ya. Iya. Baik, nanti saya akan tanyakan. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Terima kasih Anda masih bersama saya di Kick Andy, dan kita saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Dan saat ini saya bersama Pak Antasari, masih ya Pak Antasari? Masih. Nah, kalau lihat secara fisik nih ya, 6 tahun Anda di dalam lembaga pemasyarakatan, di lapas, Anda masih kelihatan fresh. Saya lihat, bukan berarti saya bilang Anda senang di sini, kemudian kok tambah seger gitu ya. Boleh tahu perasaan Anda sebagai seorang suami dan ayah dari dua putri Anda, ketika Anda harus hidup terpisah, Iya. dan merasa tidak berdaya di sini, apa yang Anda rasakan? Apa Begini, yang Pak paling Andi. berat yang Anda harus pikul? Waktu itu menjelang cucu saya lahir. Cucu saya lahir, ya sebagai seorang bapak dan seorang kakek, calon kakek pada waktu itu. Mikir kenapa anugerah yang terbesar yang saya rasakan akan datang seorang cucu saya dalam sini. Nah, dan apa yang mereka ketahui nanti dalam sini? Kalau ternyata 1 menit, 2 menit yang akan datang waktu itu, saya dipanggil Tuhan. Ya, orang kan keadaan tertekan, stres kan bisa saja terjadi. Akhirnya saya coba menulis, Pak Andi. Menulis apa? Menulis di atas kertas untuk istri dan anak saya. Sebuah surat maksudnya? Iya,
Supaya kalau misalnya saya nggak ada, saya meninggal dalam LP ini, mereka bisa baca itu. Apa yang sebetulnya saya rasakan. Apa yang Anda tulis di situ? Ada saya tulis, bisa saya bacakan? Oh, Anda bawa? Ya, saya simpan. Boleh, boleh. Selalu saya simpan di kantong saya ini. Oke. Nah, boleh Anda bacakan apa isi surat yang Anda tulis waktu itu ya? Saya tulis bahwa, yang terhormat istri dan anakku tercinta, bahwa keadaan sudah seperti ini, kita harus terima. Walaupun masyarakat sementara ini menilai saya bersalah, tapi yakinlah di mata Allah, saya tetap mulia. Doaku kepada Allah selalu bahwa, ya Allah, bukakanlah siapa sebetulnya yang membuat cerita ini semua sehingga aku berada di sini. Yang kedua, ya Allah, walaupun saya belum keadaan di lembaga pemasyarakatan, berilah aku kesehatan juga kepada istri dan anakku. Dan yang ketiga, ya Allah, sekalipun aku bertempat di sini, tapi tetap tinggikanlah derajatku sebagai manusia. Dan terakhir, kumohon pada istri dan anakku, yakinlah kehidupan di hari-hari penuh dengan kenangan, juga terpengaruh dengan janji-janji yang memang dikondisikan. Pada akhirnya yakinlah bahwa kebenaran ini akan terwujud. Itulah yang saya buat untuk istri saya. Mengapa sampai terpikirkan untuk menulis surat ini? Karena saya berada di sini, istri dan anak saya berada di luar, sehingga saya ingin tahu, saya ingin menjelaskan kepada mereka bahwa bagaimana sebetulnya saya di dalam sini terhadap mereka. Dulu Pak Andi, pada saat saya masih bertugas, baik di Kejaksaan di KPK, bahwa jujur saya katakan, kadangkala keluarga itu nomor 2. Pernah satu ketika saya sedang jalan di mal dengan keluarga, tiba-tiba dapat panggilan di kantor. Ada hal yang mendesak. Saya minta izin sama istri dan anak-anak, saya tinggalkan mereka di mal. Saya kasih kunci mobil, mereka bawa mobil, saya pakai taksi. Saya tinggalkan. Tapi ketika saya berada di tahanan dan di sini, tiada orang lain yang pertama kali melihat kecuali istri dan anak-anak. Itu saya merasa tersentuh saya. Bahwa doa istri dan anak-anak lah yang membuat saya kuat sampai hari ini. Di mata anak-anak, bagaimana mereka melihat ayah mereka sebagai narapidana? Dulu Pak Andi, saya waktu masih 1 minggu saya di Polda, yang saya pikirkan adalah bahwa, waduh, bagaimana anak-anak saya? Mereka akan dicerca oleh teman-temannya. Nah, begitu mereka datang, sudah diperkenankan besok saya, mereka datang, itu saya ucapkan. Tapi mereka jawabnya apa? Papa nggak usah takut, kami tegar kok, teman-teman banyak membantu. Itulah artinya hal-hal yang di luar periksa dulunya, yang tidak saya sangka akan saya hadapi kondisi seperti itu. Kalau istri bagaimana? Istri juga seperti itu, artinya sampai hari ini masih setia untuk mau berkunjung, menyiapkan artinya makan makanan yang kesukaan saya, bawa ke sini. Sepintas orang melihat Anda cukup tegar menghadapi cobaan ini. Tapi kalau boleh jujur, apakah Anda pernah menangis? Pernah, Wan. Jujur aja, saya kalau sudah ingat anak, bagi cucu saya di dalam sini, saya kadang-kadang setelah sholat wirid itu saya meneteskan air mata. Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa saya berada di sini? Sama mereka di mana? Gitu. Anda sudah pernah bertemu cucu? Sudah. Tiap Sabtu, alhamdulillah cucu datang sini. Nanti kalau cucu Anda besar dan bertanya, mengapa dulu kakeknya, eyangnya, ya, masuk penjara? Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada cucu Anda? Mungkin dari buku-buku yang saya ciptakan itu, yang saya tulis itu, sebagai bukti bahwa inilah keadaan yang ada. Jika suatu hari Anda
keluar dari lembaga pemasyarakatan ini, baik melalui upaya hukum yang Anda lakukan maupun secara natural, saya tidak tahu atau kita tidak tahu pasti. Tapi waktu di luar nanti, Anda dulu kan dengan jabatan ya yang tinggi, terhormat, kemudian Anda keluar sebagai mantan narapidana. Apakah Anda membayangkan Anda akan punya persoalan dalam hubungan Tidak. sosial Anda dengan masyarakat Tidak. nanti? Kenapa? Tidak, karena begini. Bagaimana kalau ada orang melihat Anda, wah ini bekas tahanan dulu, narapidana? Saya begini. Kadang-kala ini kalau saya ungkapkan bukan saya dendam, Pak Andi. Saya pernah ungkapkan begini. Saya kadang-kala ingin berjalan bareng dengan orang yang saya duga membuat ini kasus. Dia pasti akan menundukkan kepalanya. Tapi saya alhamdulillah sampai sebisa membusungkan dada. Saya tidak khawatir dengan kondisi saya meraih. Kenapa Anda begitu yakin? Karena sampai hari ini tidak putus-putusnya saya nerima lembaran-lembaran doa dari masyarakat. Apakah itu pula yang meyakinkan Anda ketika Anda menikahkan putri yang kedua? Iya, Di situ Wakil Presiden Yusuf Kala hadir. hadir. Apa arti kehadiran Pak Yusuf Kala dalam prosesi pernikahan anak Anda waktu itu? Sebelum saya menikahkan anak saya pertama malah, beliau pernah datang ke sini, Ke LP ini. LP sini, Terus? ingin mengunjungi saya. Saya ingat waktu itu beliau mengatakan bahwa Anda ini harus cepat keluar, kan? Tidak cocok di sini. Anda nggak tanya kenapa sampai Pak Yusuf Kala ngomong seperti itu? Saya tanya, dia bilang, saya tahu nih persoalannya, katanya. Begitu jawaban dia. Nah, sampailah pada saat itu saya katakan, Pak Antasari, anak-anak sering datang, selalu datang, Pak. Kalau libur datang. Anak-anak berapa? Bilang 2 orang putri. Belum menikah? Belum. Oh, nanti kalau anak menikah saya saksinya. Itulah kemudian beliau memenuhi janjinya untuk 2 anak saya itu beliau jadi saksi. Tanpa merasa beban bahwa Anda adalah tanda kutip terpidana kasus hukum? Iya. Tidak ada ya? Tidak ada. Dan kita pun tidak pernah bicara dalam konteks itu. Sebentar lagi saatnya kita melihat apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Anda, sesama narapidana di sini, sesama binaan. Dan kita juga ngobrol dengan Kalapas ya, karena saya dengar mereka ada briefing, ada pertemuan, kita akan ke sana. Tapi sebelum itu, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Jadi kegiatan yang Anda lihat positif di dalam LP apa? Banyak sih, tapi bisa kita lihat nanti di sana. Ya, lagi di dalam ruangan ini ya? Ya. Jadi apa saja itu? Ya, sepertinya saya kan karena ditunjuk sebagai pemuka koordinator pemuka pembinaan dan kegiatan-kegiatan itu artinya di bawah koordinator saya. Saya ingin warga binaan ini dia masuk dalam kondisi nilainya katakan 4. Nilai artinya ya. Saya ingin dia keluar itu nilainya 7 atau 8 gitu. Ini dia ya. Oh, ini dia. Nah, ini anak yang saya ceritakan. Oh, ini ya. Siapa namanya? Norit. Oh, ini dia tadi Iya. ya. Ya, Yang tidak harus di penjara tapi di penjara. berada di penjara. Ya, mohon izin saya ketemu. Ya, Pak Dedi. Apa kabar? Baik. Waduh, ini lagi acara apa ini? Ya, kami memberikan arahan-arahan kepada warga binaan supaya lebih termotivasi lagi begitu. Oh, gitu dalam ya. rangka kaitan program pembinaan. Jadi boleh ganggu sebentar ini ya? Silakan. Nah, katanya ada pertunjukan musik tadi. Oh, iya, Terus iya. kemudian sebelum itu saya mau tanya-tanya dikit dengan Pak Dedi ini ya. Kegiatan apa saja yang positif yang Anda lihat yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan ini? Kalau untuk lapas kelas 1 Tangerang, bahwa program pembinaan kita kenal ada 2, Apa itu? yaitu program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Kemandirian itu apa aja itu? Nah, kemandirian ini kaitannya dengan diberikannya pelatihan-pelatihan ya. Seperti kami ada peternakan ikan lele, budidaya ikan hias Di dalam di dalam LP lapas ini ya, ya. lapas.
Kemudian juga ada tanaman perkebunan, ya. Ada kami nanam bayam, sawit, cian. Kemudian juga ada kegiatan membuat tisu, ya, handicraft, ya. Juga ada membuat roti kita di sini. Tapi Terus memang belum hasilnya diapakan ini? Ya, roti ini memang masih konsumsi untuk warga binaan aja, ya. Kemudian juga ada kaligrafi, ya. Ada pengelasan, ada mebeler, ya. Kegiatannya. Nah, ini karya-karya mereka ini dipasarkan atau untuk kepentingan sendiri? Nah, kami biasanya memang kami taruh juga di depan dekat ruangan kunjungan. Ini siapa tahu ada keluarga-warga binaan yang mau beli, silahkan. Dan kami juga sering mengikuti pameran-pameran, ya, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ya, yang bekerja sama dengan instansi lain, ya. Kami sering kirim barang-barang itu supaya bahwa kami dari Lapas Kelas 1 Tangerang juga ada ikut berkontribusi, ya, di dalam rangka pameran itu. Upaya yang sudah Anda lakukan, banyak hal yang positif, ya, yang sebenarnya dilakukan juga oleh lapas-lapas lain. Nah, tapi faktanya seringkali kalau ada teman-teman, ya, narapidana yang sesudah bebas, kemudian tidak diterima oleh masyarakat. Masyarakat tetap menempelkan stigma negatif. Nah, dukungan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman yang nanti kalau sudah bisa keluar dari lapas ini? Kita sudah membuat warga binaan di lapas ini, kita udah didik setengah mati sampai bagus. Tapi kalau dia kembali ke tengah masyarakat, selalu dicurigai terus, ya. Di sedikit gerak-gerak jalannya, perilakunya diintai terus. Ya, mereka tentunya, daripada saya begini terus, saya udah sekalian aja membuat kejahatan lagi. Nah, jadi saya harapkan kepada masyarakat, bahwa ya tolong diterimalah, ya, apapun ceritanya warga binaan lapas ini. Karena kami sudah berusaha, ya, untuk membuat mereka lebih baik daripada sebelum masuk lapas. Sebelum kita lanjutkan, tentu menarik untuk mengikuti berbagai kegiatan yang ada di lapas ini, ya. Untuk itu, mari kita ikuti liputan berikut ini. Jorok adalah kesan bangunan dan fasilitas penjara untuk lembaga pemasyarakatan kita. Namun hal ini tidak berlaku di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Tidak hanya bersih dan asri karena banyak tanaman hias, segala sarana dan prasarana kegiatan juga lengkap di sini. Itu semua adalah untuk memberikan bekal bagi narapidana untuk kehidupan usai jalani masa hukuman. Kegiatan seperti menjahit, membuat roti, membuat kerajinan tangan, servis elektronik, jasa laundry, hingga peternakan lele pun dilakukan di lapas ini. Ya, seperti futsal, voli, dan masih banyak olahraga lainnya pun semangat dilakukan di lapas yang terletak di Jalan Veteran 2 Kota Tangerang ini. Setiap harinya, untuk menghilangkan kesan seram sebagai lembaga pemasyarakatan dan untuk menghibur para pengunjung, bertempat di aula lokasi berkunjung pun secara rutin diadakan pemusik. Kegiatan ini pun akan terus dilakukan dan dikembangkan guna membentuk pribadi yang lebih baik dan bermanfaat usai masa tahanan para narapidana. Itu tadi kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Dan sekarang kita kembali ke Pak Dedi lagi. Pak Dedi, saya lihat ada perangkat musik di sini. Ya. Dan saya dengar di dalam lapas ini ada warga binaan yang main musik juga, ya. Ya. Nama grupnya ada nggak? Ya, Lapasta. Lapasta, Band. apa itu artinya? Lapasta Band, Lapas Tangerang. Oh, Lembaga Lapasta itu Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Ya, band. ya, band. Baik, saya sebenarnya udah nggak sabar pengen nonton ini. Tapi Ayo, sebelum silakan. itu, boleh tahu apa harapan Anda sebagai Kalapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang ini terhadap baik para petugas maupun terhadap warga binaan di sini? Baik, untuk petugas saya harapkan, ya, kita ini berfungsi sebagai pendidik, sebagai guru, dan sebagai orang tua. Jadi tolong, fungsi ini betul-betul kita laksanakan dengan baik, ya. Karena ini tugas kita ini tugas mulia, yang amanah ini, yang diberikan ini, kira-kira kita jadikan sebagai amal ibadah kita, ya. Jadi kita laksanakan dengan
ikhlas ya kepada petugas. Dan kepada warga binaan tentunya harapan saya, sekembalinya saudara-saudara nanti ke tengah-tengah masyarakat, tentunya yang paling utama tidak melanggar hukum kembali. Kemudian juga saudara tentunya dapat bersosialisasi dengan masyarakat, terutama lingkungan dan keluarga, sehingga saudara nanti dapat diterima di masyarakat dengan baik. Dan yang ketiga tentunya harapan saya juga saudara-saudara dapat mendapat pekerjaan, ya, dapat mandiri, ya, itu harapan saya. Dan saya juga ingin membagikan buku untuk seluruh yang hadir di tempat ini, Pak Dede ya. Ada juga saya atas nama Kick Andy Foundation itu punya gerakan berbagi buku. Dan ini secara simbolik saya akan serahkan kepada Anda, tapi nanti tim saya akan menyerahkannya untuk di perpustakaan di lapas ini. Baik, terima kasih ya atas bantuan buku. Sumpah mati kau datang kepada diriku, mencoba mengubah hidupku, tapi apa yang terjadi, kesalahan fatal yang ku alami, ku masuk penjara di sini.